Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla illa billahil aliyyil azim. Para ibu pemirsa iNews di mana saja berada, udah pada ngopi belum? Belum. Biar fresh dan gak ngantuk, jangan lupa minum luwak white coffee. Iya. Mau kan? Terima kasih Bang David yang ganteng. Gantengnya sama gak Bu? Iya. Sama berarti? Sama. Saya sama Bang David itu sebetulnya adik abang. Iya. Cuma beda emak, beda bapak doang. Baik, Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berkumpul pada kesempatan hari ini. Semoga perkumpulan kita ini membawa berkah dan rahmat buat kita. Amin. Para ibu, pada kesempatan ini sedikit akan membahas terkait tafsir surat Abasa. Ibu tahu surat Abasa? Surat Abasa ini adalah surat yang diturunkan saat Nabi masih berada di Mekah. Maka surat Abasa ini tergolong dalam golongan surat Makkiyah. Jadi sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, surat ini turun di Mekah, dan surat ini turun di urutan yang ke-24 sesudah surat An-Najm. Surat ini turun saat Nabi sedang berkumpul dengan para pembesar atau tokoh-tokoh utama Quraisy. Nabi kumpul, sedang menjelaskan, sedang memberikan pencerahan tentang nilai-nilai Islam. Pencerahan tentang ayat-ayat Al-Quran kepada para tokoh utama atau pembesar-pembesar Quraisy pada saat itu. Salah satu di antara tokoh Quraisy yang ada pada saat itu adalah salah satunya Amr bin Hisham. Ibu pernah dengar nggak namanya Amr bin Hisham? Kalau Abu Jahal pernah dengar namanya? Pernah. Nah, Amr bin Hisham itu nama asli Abu Jahal. Oh. Nah, namanya Amr bin Hisham alias Abu Jahal. Abu Jahal. Ada Syaibah di situ, ada Utbah, ada Walid bin Mughirah dan beberapa tokoh yang lain. Begitu Nabi sedang menjelaskan, begitu Nabi sedang memberikan pencerahan, ujug-ujug. Nah, ini tahu nggak ujug-ujug nih? Ujug. Apa Bu ujug-ujug? Tiba-tiba datang seseorang. Siapa orang tersebut? Orang tersebut namanya Abdullah bin Abi Umi Maktum. Beliau datang secara tiba-tiba, atau kalau bahasa orang Cinereknya, ujug-ujug. Datang kemudian ngegroin. Apa tuh ngegroin? Manggilin. Oh. Ngegroin Nabi, manggilin Nabi, dan meminta penjelasan juga tentang nilai-nilai Islam. Tapi di satu sisi Nabi lagi ngejelasin tentang nilai-nilai Islam kepada para pembesar atau tokoh-tokoh utama Quraisy.
Ketika Nabi sedang menjelaskan tentang nilai-nilai Islam, tentang ayat-ayat Al-Quran, ada sosok seseorang yang bernama Abdullah bin Abi Umi Maktum juga meminta penjelasan, pencerahan. Tapi bedanya kalau para pembesar kafir Quraisy, kalau para pemuka, tokoh-tokoh utama Quraisy belum mengenal Islam, belum yakin terhadap Islam, belum memiliki keimanan yang kuat. Sementara Abdullah bin Abi Umi Maktum ini sudah yakin dengan Islam, sudah memiliki keimanan dan keyakinan kuat. Dan perbedaannya adalah Abdullah bin Abi Umi Maktum ini orang biasa, sederhana, pakaiannya pun biasa, bukan dari kalangan tokoh juga, bukan dari kalangan pembesar. Maaf, beliau ini tunanetra. Ibu tahu nggak tunanetra? Beliau ini nggak ngeliat. Pertanyaannya adalah, kalau ada dua kondisi seperti ini, bagaimana sikap Nabi? Di satu sisi ada pembesar, tokoh-tokoh Quraisy, yang ini adalah momentum, jarang-jarang nih tokoh Quraisy pada kumpul. Kesempatan Nabi nih buat menyampaikan nilai-nilai Islam. Kesempatan Nabi untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Tapi di sisi lain ada orang biasa, sederhana, bukan pembesar, mohon maaf bahkan tunanetra, tidak melihat. Di satu sisi juga dia udah yakin dengan Islam. Di satu sisi dia juga sudah memiliki keimanan yang kuat. Kira-kira kalau kita sebagai manusia milih yang mana, Bu? Yang pembesar apa orang yang biasa? Yang biasa. Nah, ini ada dua nih jawabannya. Pasti milih yang pembesar dulu dong. Kapan lagi nih kumpul tokoh-tokoh Quraisy? Betul. Kapan lagi mereka pada kumpul, Nabi lagi ngasih penjelasan tentang nilai Islam. Karena menurut Nabi, dugaan Nabi, kalau Abdullah bin Abi Umi Maktum mah gampang dah deh mah. Yeah. Setelah Nabi ngejelasin kepada para tokoh pembesar Quraisy, nanti baru setelah itu menjawab pertanyaan daripada Abdullah bin Abi Umi Maktum. Nanti dah dia mah gampang belakangan, ini dulu nih prioritas. Maka kemudian setelah Nabi menyampaikan penjelasan, setelah Nabi menyampaikan pencerahan kepada tokoh-tokoh utama Quraisy atau pembesar-pembesar Quraisy, maka turunlah ayat Abasa wa tawalla. Jadi ketika itu Nabi karena didesak terus oleh Abdullah bin Abi Umi Maktum, sosok sederhana dan juga dia tunanetra, karena terus didesak, Nabi akhirnya watawalla, memalingkan dirinya. Nah, agak begini tuh Nabi tuh, memalingkan dirinya, kemudian berubah ekspresinya yang disebut abasa. Nggak bedanya kalau saya lagi ceramah nih Bang David. Ya. Lagi nerangin sama ibu-ibu nih, kan lagi banyak nih ibu-ibu. Ya. Tiba-tiba umpama anak saya ngedesek terus minta permen. Padahal permennya ada di meja. Ya. Tapi di satu sisi saya lagi ngejelasin tentang nilai Islam yang penting. Pasti walaupun saya ngasih itu permen ke anak saya, ekspresi saya kira-kira berubah gak? Berubah. Ntar dulu ya. Nah, itu kalau saya tuh. Tapi Nabi gak begitu. Jangan kemudian Nabi dianggap mengacuhkan seorang Abdullah bin Abi Umi Maktum ini. Justru Nabi memprioritaskan dulu para pembesar, barulah kemudian Nabi SAW setelah itu memberikan penjelasan kepada Abdullah bin Abi Umi Maktum.